Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Mari kita bersembah Dia dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau gagah perkasa, Kau
gagah perkasa, Kau Raja yang mulia, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku, kuasa-Mu kuat, kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku, Kau kemenanganku Tuhan, Kau kemenanganku Tuhan. Haleluya. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our Kaulah kami yang hidup Tuhan. Hanya Padamu Tuhan kami menyembah. Hanya Padamu kami berseru Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu mendatangkan kekuatan yang baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di
bergelora. Kaulah jaga hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Kau turut bekerja, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, oh, seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu ya Bapa, atas pengabdian-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau terus ya Tuhan jaga kami ya Tuhan, lindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Engkau terus lingkupi ya Tuhan di mana kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, pada siang ini ya Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan, terlebih lagi ya Tuhan, kuduskanlah dan sucikanlah ya Tuhan, terlebih ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan bila mana ya Tuhan kami telah mengecewakan Engkau ya Tuhan, telah melakukan ya Tuhan apa yang tidak diinginkan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan ampunilah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan pada siang ini ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Engkau terus ya Tuhan jaga kami ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan penyertaan-Mu ya Bapa terus ya Tuhan menyertai kami selalu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar ya Tuhan kami akan menerangkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Gembala kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau terus ya Tuhan tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Kau terus urapi hamba-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang hidup ini ya Tuhan, hati kami ya Tuhan haus akan kebenaran Engkau ya Tuhan, terisi ya Tuhan, ditanam ya Tuhan, dan berakar dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau terus lindungi ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala ya Tuhan, beserta keluarga dan anak terkasih ya Bapa. Kiranya terlebih dahulu ya Tuhan kesehatan hamba-Mu ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan pulihkan dan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan,
Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para jemaat ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dari anak-anak ya Tuhan yang terkasih ya Tuhan sampai orang tua terkasih ya Bapa, Kau terus nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau terus ya Tuhan bimbing kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui ya Tuhan pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh ya Tuhan mencari Engkau ya Tuhan, mencari kebenaran firman Engkau yang hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan lingkungan ya Tuhan di mana kami berada ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan melalui ya Tuhan kami ya Tuhan yang ada di lingkungan di mana kami berada ya Tuhan, kami menjadi saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan di mana ya Tuhan akhir-akhir ini ya Tuhan terjadi ya Tuhan pandemi ya Tuhan COVID-19 ini ya Bapa, wabah penyakit ya Tuhan. Engkau terus ya Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau terus ya Tuhan lindungi umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan mereka berada ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau terus ya Tuhan jaga kami ya Tuhan, lawat kami satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Engkau terus naungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan segala sakit penyakit ya Tuhan yang sedang terjadi ya Bapa, Kau terus ya Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau terus lewatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi ya Tuhan, Bapak Presiden kami sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan, RT RW ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau terus tambahkan hikmat kepada mereka ya Bapa. Kau terus ya Tuhan taruh roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya ya Tuhan semua ini ya Tuhan kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan atas seluruh dunia ini ya Tuhan. Seluruh sakit penyakit yang ada di dunia ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan rencana-Mu ya Tuhan akan indah pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami yang tidak sempurna ini kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau lah ya Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa ya Tuhan. Kiranya doa yang kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan ya Tuhan. Di mana ya Tuhan Engkau telah mengajar kami berdoa ya Bapa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Bapa. Berikanlah kami pada hari ini ya Tuhan makanan kami yang secukupnya ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai
senang kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah di hari Minggu ini. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita lakukan pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari lepas hari Tuhan boleh melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada. Dan kami sungguh rindu untuk menerima sapaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, karena hamba-Mu boleh dipakai bukan karena lebih pintar, lebih baik, tapi semua ini hanya karena anugerah Tuhan yang boleh memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Bukakan setiap hati kami, agar kami sungguh dapat memahami dengan benar dan melakukan seluruh kebenaran firman-Mu dan menjadikan kami berbahagia di dunia ini ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada minggu ini, kita bisa melihat dari Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau coba mendalami kebenaran firman dari pembacaan Lukas pasal 5 1 sampai 11 ini dengan satu tema, sikap iman menghadapi krisis. Ya, sikap iman menghadapi krisis. Nah, di dalam ayat yang kedua, ia melihat
2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, ya, membersihkan, ya, membenahi jalan. Nah, padahal di dalam ayat yang kelima, Simon berkata kepada Yesus, telah sepanjang malam ya, mereka bekerja keras, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada ikan yang mereka peroleh. Nah, ini tentu satu hal yang sangat memprihatinkan, di mana sudah bekerja keras menghadapi angin, badai, gelombang, toh nyatanya mereka tidak mendapatkan sesuatu. Apalagi mungkin keluarga mereka di rumah sedang menunggu untuk sesuatu yang mereka boleh nikmati di dalam melewati hari. Nah, sini kita melihat bahwa sikap iman yang pertama yang harus kita nyatakan dalam menghadapi krisis adalah tetap bekerja. Nah, mereka tetap melaksanakan tugas, membersihkan jalan. Mereka tidak kecewa, mereka tidak lantas berputus asa. Nah, apapun situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita tetap kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, Alkitab berkata dalam kitab Korintus, jerih lelah kita tidak pernah akan menjadi sia-sia. Kita tetap bersemangat untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak membiarkan situasi ini menghanyutkan kita, tapi kita tetap punya pengharapan bahwa apa yang kita kerjakan pastilah akan memperoleh hasil. Walaupun memang ya namanya hidup, kadang naik kadang turun, air laut pun kadang pasang kadang surut. Tetapi satu hal kita jangan putus asa, kita tetap kerjakan sebatas apa yang kita mampu kerjakan. Soal yang lain yang tidak bisa kita kerjakan, saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong dan mengerjakan. Nah, itu sikap yang pertama. Jadi tetap kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Dan Simon dan teman-teman, mereka seharian semalaman bekerja keras, tidak memperoleh ikan, tapi mereka tetap membasuh, tetap membersihkan, tetap merapikan, dengan harapan besok atau nanti malam kita akan kembali lagi untuk menangkap ikan. Nah, yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, naik ke dalam perahu Simon. Bagi Simon itu perahu adalah merupakan sumber nafkah. Dan kita baca bahwa pada waktu itu yang mengikuti Yesus itu banyak. Mereka begitu antusias untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, coba kita bayangkan, kalau tiba-tiba Yesus naik ke perahu dari Simon yang merupakan sumber nafkah bagi Simon, tiba-tiba orang banyak ikut naik ke perahu, kemungkinan perahu Simon akan tenggelam. Tetapi kita melihat bahwa dalam kondisi yang sulit,
Simon tetap membiarkan Yesus naik ke perahunya. Nah, dalam situasi-situasi sulit seperti ini, kita mempersilahkan Tuhan untuk hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam profesi kita, dalam pelayanan pengembalaan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pendidikan anak-anak kita. Kita harus menyerahkan hidup kita dan terus melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu Simon, dia berkata kepada Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Hidup kita, profesi kita, mata pencarian kita, keluarga kita adalah tempat di mana Yesus hadir untuk menyampaikan dan mengajarkan firman-Nya. Begitu indah sekali. Simon boleh memberikan perahunya menjadi mimbar bagi Yesus Kristus untuk mengajarkan firman-Nya. Situasi yang krisis sekalipun, kita percaya kita pasti akan tetap eksis bila mana kita pegang firman Allah itu. Kita jadikan hidup kita menjadi mimbar bagi Yesus untuk memberitakan firman. Kita mulai merubah hidup kita sehingga kita bisa mengerjakan setiap kebenaran firman. Alkitab mengatakan kepada kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, mari kita lakukanlah itu seolah-olah sedang menyampaikan firman Allah. Firman Allah pasti digenapi, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita hidup karena janji Tuhan. Dan kita hanya berharap kepada janji Tuhan. Yesus tidak melihat apa yang sedang dihadapi oleh Simon dan teman-teman. Mungkin mereka pada waktu sedang lapar. Tapi Yesus mengawalinya dengan memakai perahu Simon untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh Alkitab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, setelah kita melakukan firman seperti yang terdapat di dalam ayat yang keempat, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak mendapatkan ikan. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Nah, di sini kita melihat ada rasa pasrah. Kita pasrah kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerah kepada situasi dan keadaan. Kita pasrah kepada Tuhan. Kita ikut
apa yang Tuhan katakan, maka lihatlah apa yang terjadi. Mungkin Simon tidak mengerti. Simon mungkin berpikir, aduh, kalau untuk nangkap ikan mah kita sudah ahlinya. Itu sudah kerjaan kita. Tapi karena Yesus yang menyuruhnya, dia berkata, ya baiklah, saya akan lakukan. Nah, ketika kita melakukan firman Allah, mengerti atau tidak mengerti, kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Dia Allah yang menguasai langit dan bumi. Dia pun Allah yang punya kuasa untuk memanggil ikan masuk ke dalam jalannya Simon dan teman-teman. Iman kita bertumbuh dari suatu proses. Kita tidak bisa memiliki iman yang instan. Iman adalah suatu proses ketaatan. Iman tidak bisa bertumbuh dari lembaran-lembaran liturgi yang begitu indah. Tapi lembaran-lembaran liturgi itu harus menuntun kita untuk masuk mendalami firman Allah. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Iman kita tidak bisa bermain di atas pantai yang dangkal. Iman kita harus dilatih ke tempat yang lebih dalam. Ketika kita melakukan firman, kita lihat apa yang terjadi. Sejumlah besar. Bukan cuma jumlahnya yang besar. Bukan cuma jumlahnya yang banyak. Tapi mungkin ikannya pun besar-besar. Nah, inilah. Di sini kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Ada bagian tanggung jawab dari kita. Kita nggak boleh menuntut Tuhan melakukan bagiannya bila mana kita tidak melakukan bagian kita dengan tekun. Walaupun Simon sedang dalam krisis, tapi dia tetap mengerjakan bagiannya. Dan dia mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Sehingga sebuah perubahan yang besar terjadi. Dan sikap iman menghadapi krisis juga diajarkan kepada kita, bahwa kita tetap harus punya kepedulian. Kita punya hati yang senang berbagi. Dalam ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kita berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Di tengah-tengah situasi krisis seperti ini, kita juga membangun iman kita untuk saling berbagi, saling meneguhkan, saling menguatkan. Karena ada istilah berkata begini, ketika kita berbagi kesulitan kepada orang lain, maka kesulitan kita akan berkurang. Namun ketika kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain, maka kebahagiaan kita akan bertambah-tambah. Tengah-tengah situasi krisis ini,
semua orang sedang mengalami masalah. Tetapi paling tidak sebagai umat Tuhan, kita meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Paling tidak kita bisa saling mendoakan, saling berbagi. Karena percayalah, apa yang kita bagikan tidak pernah akan mengurangi apa yang kita miliki. Dan ketika Simon melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan, dari dalam dirinya pun mengalami sebuah perubahan. Pertama, dia awalnya menyapa Yesus sebagai guru. Guru itu orang yang diikuti, orang bijak. Tapi ketika Simon melihat perkara yang Tuhan Yesus kerjakan, dia berubah paradigma, bergeser, meningkat dari menyapa Yesus sebagai guru menjadi Tuhan. Tuhan itu pemilik, penguasa. Simon menyadari keberdosaannya. Simon sadar bahwa dia itu seharusnya tidak layak. Kita ini orang-orang yang tidak layak. Kita tidak layak diberkati. Kita tidak layak diselamatkan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih, oleh karena pengorbanannya, kita diangkat. Kita diubahkan. Kita menjadi alat berkat bagi Tuhan buat banyak orang. Sehingga akhirnya ada satu keputusan yang pasti. Kadang-kadang memang sulit, sakit, harus diproses Tuhan sedemikian rupa. Tapi tentu Tuhan punya maksud buat hidup kita. Hidup di dunia yang fana ini, di dunia yang tidak berarti ini, Yesus memberikan nilai. Yesus memberikan hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang berkualitas. Dan hidup yang berkualitas adalah hidup yang menjadi seorang murid yang sejati bagi Yesus Kristus. Menyadari bahwa hidup kita tidak ada apa-apa. Seperti kata Injil Yohanes, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus akan pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Kita akan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, sehingga kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Di tengah-tengah badai yang saat ini sedang kita hadapi. Akhirnya di dalam ayat yang ke-10, bagian yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu
lalu mengikut Yesus. Semua yang Tuhan karuniakan kepada kita, kesehatan, kekuatan, materi, harta, profesi, usaha, rumah tangga, pelayanan, bagi saya itu semua adalah modal yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang harus kita serahkan secara total kepada Yesus untuk mengikut Dia. Sehingga istilah mengikut Yesus, keputusanku, itu harus tetap membara di setiap hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi beban dalam hidupmu hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah. Tuhan tahu kesakitan. Tuhan tahu pergumulan. Bahkan Dialah Allah yang memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Kita terus berharap, kita terus berserah, dan jangan pernah menyerah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu semua, dan Tuhan tetap menjadi penolong kita, dan kita menjadi pengikut yang setia bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita sambut renungan firman ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sapaan firman yang menguatkan, meneguhkan, memulihkan setiap hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, karena kami tidak dapat menghadapi kehidupan ini tanpa tuntunan dan bimbingan dari kebenaran firman. Teruslah hadir di setiap hati kami. Ubahlah seluruh hidup kami, agar sungguh kami percaya dan menjadi murid Kristus yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, dari para orang-orang tua yang kami kasih sampai kepada bayi-bayi yang ada dalam lindungan, dan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Sertai kami dalam situasi-situasi yang sulit ini, dan tetap tegakkan kami untuk memandang firman Allah, untuk melihat pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Gembala kita yang baik, pimpinan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, sekarang dan seterusnya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.